Kamu ki Kristen apa tuh? Kristen kerasulan. Kerasulan. Aku urung tahu krungu ya aku. Saya bilang gitu terus terang. Manusia ketika dikaruniakan baptis roh, itu Roh Kudus dinyatakan pada diri seseorang. Ia membimbing, membawa jiwa itu dari satu tempat ke tempat lain. Jalannya adalah salib Tuhan tadi. Dari gambaran itu saya langsung jelek gitu loh. Saya paham sekarang perihal baptis roh tadi. Tanpa mungkin didefinisikan dengan kata-kata. Jadi kadang pengalaman iman seseorang atau kita itu dengan definisi kata-kata itu sering tidak mudah di matchkan ya. Ketika diberi teorinya ini begini, ini definisinya begini, nggak ngeh juga, nggak nyambung juga. Tapi ketika kita ngalami sesuatu yang demikian, pengalaman iman orang lain juga, saya langsung paham. Oh ini begini maknanya. Oke. Saya menyadari mulai dari situ berarti di gereja ini ada sesuatu yang lain. Ada sesuatu yang lain yang belum pernah saya merasakan. Saya merasakan Tuhan mulai membuka jalan saya dengan apa yang boleh saya alami di dalam kementerian tadi. Saya terus bergumul tahap demi tahap atas apa yang boleh saya alami, itu senantiasa saya pergumulkan. Sampai satu ketika saya sering sharing ke teman lain, bahkan saya dengan Brister Muji itu, dia katanya bukan kerasulan. Itu saya ajak diskusi. Jadi yang latar belakangnya bukan kerasulan itu sering tak ajak diskusi. Ketika saya bergumul dengan kerasulan loh, saya sering ajak diskusi. Apa yang menguatkan kamu seperti ini? Saya tanya lama sekali dengan Brister Muji itu. Akhirnya saya, paham. Atas pengalaman iman seseorang itu memahamkan saya. Perihal siapa rasul, akhirnya juga memahamkan saya. Itu kan pernah ada cerita yang orang menguji, kalau zaman saiki si ono rasul, besok nek kuwi mau wong kuwi mara udan, aku percaya nek saiki ono rasul. Nyata itu pengalaman iman seseorang dan terjadi seperti yang ia katakan. Ini menguatkan saya, berarti rasul. Ini memang zaman sekarang masih ada. Terus kemudian saya belajar dari pengajaran kita juga yang menguatkan di dalam Matius 28 itu, aku mengutus kamu sampai sepanjang segala zaman. Itulah yang kemudian membuka mata hati saya. Sekarang apa yang dikatakan Tuhan itu kepada Rasul demikian. Rasul nggak ada, zaman masih ada. Ini untuk siapa? Kalau zamannya masih ada, Rasulnya nggak ada. Tentu ketika Tuhan berbicara seperti itu ke Rasul. Kalau begitu Rasul itu mesti ada. Saya yakin mesti itu terus ada. Dari situlah saya benar-benar kemudian mengatakan bahwa di gereja ini memang ada kebenaran yang selama ini mungkin belum kita pahami dengan baik. Nah, untuk bisa ke sana memang kita harus banyak bergumul ya. Bagaimana untuk menjadi seorang kerasulan, tetapi tidak hanya sebatas label. Enggak label. Kerasulan ya kerasulan. Ini ditekoni kerasulannya kadang-kadang kita tidak mampu untuk memberikan satu pernyataan dengan baik. Banyak yang bertanya demikian. Jadi itu yang mendasari saya. Kemudian masalah kebaktian istimewa ini juga sangat menguatkan saya. Kok kebaktian istimewa? Saya belum pernah ngalami itu namanya kebaktian istimewa. Wong isih dijak
kebaktian wis mati, ini logikanya gimana ya? Memang nggak bisa dilogika, tetapi yang saya lakukan adalah ketika saya ingin menguji itu semua, saya berdoa dan memohon Tuhan beri penglihatan saya untuk ini semua. Dan ya bersyukur Tuhan sering memberi penglihatan ke saya. Kembali mau orang lain percaya atau tidak, tapi itu saya ngalami. Memang saya di awal itu ragu-ragu. Waktu kebaktian istimewa pertama di Gendeng itu yang mimpin kan Rasul Alfon. Saya melihat banyak orang kok nggak bajunya nggak teratur, sepertinya orangnya kayak kedinginan. Iki tenan ora. Ya, dari situ ya oke lah. Tuhan telah memberi penglihatan ke saya. Kemudian setelah selesai kebaktian, saya tanya ke teman jabatan yang lain. Saya tahu dia bisa merasakan hal-hal seperti itu. Saya tanya, kamu lihat apa tadi? Saya lihat gini, kok bodoh ya? Nah, ketika sama itu, saya jadi heran. Saya ngelihat, dia ngelihat, sama, gambarannya sama. Oh, berarti benar ya. Jadi, pertama ketika saya ragu-ragu, orang lain tapi bisa menggambarkannya sama, saya kemudian punya kesimpulan, oh berarti yang muncul di penglihatan mata saya itu bukan ilusi, tetapi itu sebuah kenyataan yang mungkin tidak semua orang dapat melihat. Dari situ saya dibukakan setahap. Tapi saya belum ini juga, belum masuk juga kebaktian istimewa. Kalau sudah seperti itu, bagaimana kita benar-benar membawa jiwa itu masuk kepada persekutuan dengan Tuhan itu. Saya bergumul lagi untuk yang satu ini. Diajar, waktu itu kita diajar, kalau engkau punya teman atau punya saudara mungkin hadir dalam mimpi, itu artinya bahwa dia ada permohonan ke kamu saat kebaktian istimewa untuk didoakan. Saya mencoba seperti itu. Jadi setiap pernyataan yang dikatakan oleh para pembawa berkat itu saya selalu menguji dengan meminta tanda ke Tuhan. Tuhan kalau begitu beri saya tanda untuk jiwa ini, itu aku bawa kepada persekutuan dengan Tuhan Yesus saat kebaktian istimewa. Caranya gimana ya? Saya bingung waktu itu. Ya okelah, penting saya berdoa, sebut ataupun mohonkan dengan kuat. Saya mohonkan dengan kuat. Jadi apa yang kemudian saya mohonkan tadi terhadap orang tersebut, tiba-tiba ada di hadapan saya. Loh, kok dia datang ke sini ya? Itu kembali, itu apa yang bisa ditunjukkan dalam penglihatan saya oleh Tuhan. Orang lain mau percaya atau tidak itu, tapi nyatanya begitu. Satu ketika saya menguji, kalau begitu saya bisa memohonkan seseorang untuk seperti ini agar dia terlepas dari belenggu itu. Saya mohon dengan sangat. Nah ini saya nggak berani nyebut karena ini kan untuk audiens umum ya. Saya nggak berani nyebut. Ada saudara mohonkan ke saya, Om tolong ini saya dibantu ini. Ya, saya sanggupi. Cuma kemudian saya sanggupi terus piye caranya? Ya saya cuma dalam hati, ya udahlah pokoknya kalau sebut nama ya tak sebut nama. Saya berdoa dengan kusuk itu, saya sebut nama, kok di depan saya. Akhirnya saya bilang, silahkan ambil bagian di dalam kemurahan Tuhan, pintu dibukakan. Tinggalkan yang di dunia, tataplah masa depan untuk engkau didamaikan dengan Tuhan. Dalam hati waktu itu saya begitu. Setelah itu dia seperti manut ya, ikut dan tertawa. Wah, saya yakin besok dia
Setelah ini tidak ada masalah lagi. Kan kadang-kadang nampak di keluarga gitu tuh. Kalau ada yang mengganggu itu pernah terjadi? Mengganggu gimana maksudnya? Mengganggu yang sosok yang tidak tampak itu mungkin mengganggu secara pribadi ataupun keluarga. Yang sering ganggu gitu itu pernah saya pemohonkan juga. Tapi waktu itu ya saya ragu-ragu, katanya nek ganggu gitu memang setan ya. Setan tenan itu ya aku. Saya kan waktu itu gitu. Saya menakutkan itu, katanya memang itu setan yang istilah Jawa itu membo-membo, mirip dengan saudara kita. Saya diem waktu ada yang sering gitu, saya diem, tak lihat terus, kok wajahnya berubah ya. Waktu itu wajahnya itu jelek istilahnya, wajahnya jelek seperti nek wong film itu mak lampir itu lah. Jelek, tak perhatikan. Pertama ya takut, tapi saya mohon kekuatan Tuhan, tak lihat terus itu, loh kok berubah, tidak jelek lagi. Sampai akhirnya dalam hati, kalau begitu sebenarnya itu semacam manifestasi kalau seperti ini. Jadi manifestnya itu wujud buruk, wujud seperti itu kan. Saya pertama lihat itu kukunya panjang, rambutnya kumal, ada bulu di sini hitam. Tak lihat terus, itu kok tiba-tiba berubah. Terus saya bilang gini, silahkan ambil kemurahan Tuhan, pintu dibukakan. Tapi dalam hati, nek itu benar setan kok datang. Ketika waktu itu kita mohonkan, ada saudara bilang, Pak, mbok mohon ini didoakan. Ya, yahnya itu saya masih ragu-ragu, tapi saya terus, ini katanya yang seperti itu tuh setan. Tapi waktu itu saya ingat dia yang mohonkan, katanya dia mengganggu di sini, tak ingat terus sampai muncul pas kebaktian istimewa itu kok datang ini setan modu ya gitu. Saya tidak berpikir panjang entah setan atau bukan, ketika dia datang berarti jiwa dia butuh pertolongan. Saya doakan, mohon silahkan rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan untuk ambil bagian dalam kemurahan. Saya mau tapi saya nggak bisa, katanya gitu. Saya mau tapi saya nggak bisa. Saya mau kok saya nggak bisa, gitu ya gitu. Sejenak saya berpikir, oh, aura negatif sama positif tidak mungkin gabung. Akhirnya saya bilang, oke, aku bantu untuk engkau mampu mendekat kepada kemurahan Tuhan. Saya dekatkan. Setelah itu berubah total, itu menjadi seorang perempuan. Ini kembali mau percaya atau tidak, tapi ini yang saya lihat, menjadi seorang perempuan. Begini ayu lah gitu. Setelah itu silahkan ambil kemurahan Tuhan. Setelah itu hilang les. Satu ketika saya tanya kepada orang yang minta doa ke saya, masih sering ganggu enggak? Enggak ya Pak. Oh ya sudah. 2 kali kan saya menguji. Akhirnya saya memiliki kesimpulan, berarti kebaktian istimewa itu sesuatu bukan ilusi. Itu sesuatu menjadi ruang pada jiwa yang membutuhkan untuk meraih kepada keselamatan dan kesempurnaan Tuhan. Dari situ saya juga belajar. Ketika saya demikian mendoakan orang lain untuk selamat, saya juga harus bisa demikian. Karena waktu berjalan kan kita nggak tahu kita ini bisa begitu atau enggak, kalau nggak hati-hati. Nah, ini menjadi pembelajaran terus dan terus. Setiap kebaktian istimewa itu mengingatkan saya bagaimana untuk kita yang masih hidup itu juga akhirnya mampu meraih sebuah keselamatan Tuhan. Nah, itu jadi perihal kementerian, perihal kebaktian istimewa, itu menunjukkan ke saya
perihal rasul itu saya juga sudah dibukakan. Akhirnya saya sampai ke satu titik kesimpulan bahwa di gereja Tuhan ini ada kebenaran, yang mana kadang-kadang kita tidak mampu untuk melihat kebenaran itu ketika kita tidak mencoba untuk bergumul di dalam panggilan kita. Kalau kita tidak mau bergumul di dalam panggilan kita sebagai seorang kerasulan, kita tidak dapat apa-apa di kerasulan ini. Anak-anak yang mangkal, yakin itu. Delok kebaktian, wah jawatannya cek mimpin kok ngono ya, nggak yakin. Saya melihat kalau pertama di awal itu apa jawatannya kira berpendidikan, oh ya piye aku gitu. Di awal itu muncul dalam hati pertanyaan, tapi ya saya mengalir aja, saya ikut. Ternyata dari orang-orang yang sederhana itu saya melihat, wah saya kalah, saya merasa kalah. Kalau saya sebagai orang terdidik, tapi dengan sikap iman mereka saya kalah. Justru di dalam kesederhanaan ini saya melihat itu yang dibutuhkan. Mereka wes ora sah ya mungkin di dalam pemahamannya itu kalau suruh menjelaskan tidak mampu, tetapi secara dalam kesederhanaannya itu justru ya wes nek Jawa basa Jawa wis patok bongkrong derek Gusti Yesus. Ini yang kemudian saya lihat. Itu sebenarnya yang juga harus kita kejar. Kadang kita mengalami satu keterbatasan memahami rencana Tuhan, tetapi ketika di dalam keterbatasan kemampuan kita untuk mengerti ini, itu anaknya yang pasrah dari Gusti, kita akhirnya juga mampu meraih keselamatan itu aja. Ya. Remaja mungkin juga ngalami naik turun pasang surut pergumulannya seperti yang saya katakan di muka. Remaja itu pergumulannya macam-macam. Nah, ini yang kadang-kadang membuat seseorang mengambil satu keputusan. Itu mengambil keputusan salah dua kali kalau istilah saya. Jadi gini yang saya maksud. Ketika saya kecewa dengan gereja, saya akan marah. Keputusan marah dengan gereja itu sudah salah. Kalau menurut saya ya. Karena apa? Gereja itu sebenarnya tidak ada tidak melakukan apa-apa. Di gereja atau firman atau pembawa berkat itu hanya ingin membawa kita kepada jalan Tuhan. Di luar itu enggak. Ini ngopo kok kayak marah dengan gereja. Itu suatu keputusan salah. Ketika saya keluar sebagai seorang kerasulan, ini kesalahan yang kedua yang istilah saya. Mengapa? Ketika kita sudah dibawa kepada satu map atau road yang benar, kita nyari jalan sendiri. Akhirnya kita tidak nemu apa yang seharusnya sudah ketemu. Ini yang saya katakan kesalahan kedua. Jadi ini pengalaman iman saya sebagai seorang kerasulan, bagaimana saya juga berjuang untuk memahami kerasulan, memang tidak mudah. Sebenarnya masih ada kecil-kecil, tapi saya agak lupa yang membuat saya semakin kuat. Oh, ini jalan Tuhan. Memang saya terpanggil di sini. Sehingga ketika saya dulu ini jadi menarik benang merah ya. Dulu ketika saya itu meminta Tuhan itu tahun 88. Dijawab Tuhan, masuk ke dalam persekutuan gereja kerasulan baru itu saya masuk tahun 99. Tepatnya 99 berjalan sampai saya memahami betul perihal kerasulan itu. Saya menjadi ketua sidang di Kayen tahun 2008 kalau nggak salah. Waktunya panjang. Untuk menjadi seorang kerasulan itu memang nggak bisa instan Mas ya.
Tetapi ketika memang nggak bisa instan ini, kita juga harus bergumul di dalam panggilan kita, dan kita tidak boleh lari dari panggilan itu. Nah, kita lari dari panggilan itu ya kita nggak bakal nemu, atau mungkin nggak bisa mengatakan bahwa di sini ada kebenaran. Itu seperti halnya jenengan harus kuliah. Saya kuliah di mana? Sanata Dharma. PGSD. Ya. Terus ngantek lulus jenengan pindah neng psikolog. Apa Anda menjadi seorang sarjana pendidikan? Jelas tidak. Enggak tuh. Karena keluar dari tujuan semula. Anda akhirnya psikolog. Nah, kita yang dipanggil di dalam kerasulan ini itu sama. Kalau kita keluar dari relnya yang sudah ditentukan Tuhan, ya nggak sampai ke tujuan. Saya bukan kerasulan lagi dan saya nggak nemu Tuhan, karena saya katakan tadi. Jadi itu yang menguatkan saya di dalam kerasulan baru. Mohon maaf, saya nggak bisa karena ini umum mendetailkan. Nah, kalau mau detail, nah kita secara khusus diskusi, saya berkenan. Itu maksudnya. Lalu yang membuat saya penasaran itu bagaimana cara kita dapat mengenali suara Tuhan. Seperti tadi yang dikatakan oleh Ede, kan mungkin ketika latar belakang Ede, ketika Ede merenung, tiba-tiba ada suara suatu saat kamu tidak lagi Katolik seperti itu. Nah, mungkin itu dapat diartikan adalah suara Tuhan. Dalam hal lain misalkan ketika saya bergumul, Tuhan kok aku nggak dapat pekerjaan, aku pengen pergi ke Jakarta, tetapi orang tua saya bilang, jangan-jangan Mas ini ya? Oh enggak, tidak ini, hanya sebagai contoh saja. Lalu tiba-tiba orang tua mengatakan demikian, rasah le, percaya Gusti bakal nggawe ning Jogja. Mungkin itu merupakan salah satu suara dari Tuhan. Nah, bagaimana hendaknya kami sebagai kaum muda itu dapat mengenali suara Tuhan dan juga dapat belajar menerima suara Tuhan. Ya, jadi untuk mengenal suara Tuhan itu kalau saya itu butuh segala sesuatu. Saya disuruh begini, bagaimana kemudian saya melibatkan Tuhan, atau juga sharing ke yang lain yang dituakan atau yang memiliki pengalaman. Kok kamu bisa berjuang di Jogja padahal di sana itu ada peluang, misal begitu. Ketika dia sudah meraih peluang, kok kamu mah pulang ke Jogja sekarang menekuni seperti ini, itu kalau Mas Jos ingat bagaimana Samuel terpanggil itu kan Tuhan memanggil Samuel sampai 3 kali ya. Yeah. Samuel. Nah, Samuel datang kepada Imam Eli. Ya Bapak manggil saya. Oh enggak. Kemudian tidur lagi. Satu ketika dipanggil lagi, Samuel. Apa Bapak manggil saya? Enggak, tidurlah. Sampai yang ketiga, Samuel. Dia datang lagi. Apa Bapak manggil saya? Imam Eli kemudian ngasih penjelasan ke Samuel. Nanti kalau kamu Imam Eli kan Tuhan paham, oh itu Tuhan. Nanti kalau kamu dipanggil lagi, maka katakanlah, ya saya Bapak atau apa, kata-katanya kurang lebih demikian. Berkatalah, hambamu siap mendengar. Yang ingin saya tunjukkan di sini adalah Samuel untuk mengenali suara Tuhan, dia belajar dari Imam Eli. Nah, ini yang saya katakan di muka. Untuk mengenali suara Tuhan, ketika kita tidak mampu mengenali dengan baik, kita bisa sharing ke yang lain. Sebagaimana Samuel. Tetapi atas apa yang Mas Yos katakan, kok ini saya disuruh ke Jogja? Apakah ini memang Tuhan kehendaki atau keinginan manusia? Cobalah merenung. Kalau memang Tuhan kehendaki, maka saya yakin dalam kurun waktu sekian saya akan diberi sebagaimana harapan. Saya dulu pernah loh Mas ya,
Orang tua saya itu kan merantau ke Papua. Iya. Pulang saya tahun 73 apa 73. 73 sekeluarga pulang semua. Tapi ayah saya kan balik ke Papua. Saya merasa punya orang tua yang jauh dari anak itu, dalam hati saya itu nggak nyaman. Nah, ada apa-apa bingung. Pernah ibu saya itu sakit di mondok di Panti Rapih. Saya nggak tahu. Bingung saya itu harus ngapain. Sehingga ketika nengok ibu saya itu, saya berdiri di depan pintu. Saya nangis di situ. Nggak bisa melihat ibu saya yang sakit, di mana saya masih kecil, si Jogo Kirano, saya nangis di situ. Saya dalam hati waktu itu, saya nggak mau seperti ini kalau punya keluarga. Nah, akhirnya kan saya punya keinginan, Tuhan, kalau saya punya keluarga, saya tidak pengen lepas atau pisah dari istri dan anak-anak saya. Ya, bersyukur. Maksud saya selama masih mereka belum dewasa ya, bersyukur saya bisa berkumpul. Kemudian pas saya mau kerja, waktunya saya harus kerja, saya ngelamar tes itu banyak itu. Saya tak hitung waktu itu ada 23. Saya dipanggil itu 1, 2, 3, 4, ada 5. Kebetulan tesnya mesti bareng-bareng. Nah, saya waktu itu minta ke Tuhan, kalau saya bekerja, saya minta di Jogja. Karena apa? Saya melihat ibu saya itu, saya kasihan. Saya bisa melihat orang tua, orang tua ada apa-apa, maka saya bisa menolong. Kalau saya jauh, ibu saya itu sudah dari dulu itu jauh dari ayah saya, keluarga. Dari situ ini menjadi keinginan saya kuat, karena saya memiliki rasa kasihan ke orang tua tadi. Saya ingat waktu sakit itu, nah ibu saya masih hidup, mungkin cerita dulu pernah gak itu cerita, tilek aku ini nang pintu nangis, aku ya mesake, jane aku ki ya mergo mesake nangis. Jadi kondisinya sama-sama merasa kasihan. Akhirnya Tuhan jawab. Saya waktu itu nek Agustus aku raiso untuk gawe ning Jogja, saya keluar Semarang atau Bandung atau Surabaya. Saya nggak mau Jakarta waktu itu, karena Jakarta terlalu ruwet buat saya. Saya pengennya Semarang, dekat masih bisa pulang. Kalau enggak ya Bandung, lebih dekat gitu. Januari itu saya dipanggil tes. Bingung lagi, tesnya bareng 3. Duh, piye. Nah, terus saya putuskan, ini yang sudah saya jalani ini, tes, tinggal 1 tahap, ya aku aja lah, nggak mencari sesuatu yang mungkin yang lebih. Waktu itu kan saya di Kayu Lapis, terus PT Semen Gresik, saya udah tes di Bethesda. Nah, saya benar milih di Semen Gresik ya, BUMN. Tapi gimana ya? Saya ingat, saya dulu minta di Jogja. Aku milih Bethesda. Bethesda itu kayak ngapa ya tetap tak lakoni, karena saya minta. Setelah dari situ karena ketika saya minta, saya nggak mungkin ini terus mengabaikan. Ya udahlah, saya udah tes tahap terakhir dan permintaan saya di Jogja saya dipanggil lagi, ya tak jalani. Saya saya yakin bahwa apa yang saya jalani ini tetap ke depan memberikan berkat ke saya, dan saya mensyukuri dari waktu ke waktu. Saya yakin ini akan memberi berkat, dan saya bisa hidup meskipun saat itu gajinya kecil sekali Mas, dengan pegawai negeri jauh. Gaji pertama itu 75.000 itu saya ingat tahun 91. Terus saya pikir 75.000 ini aku pensiunnya ibu podo. Wong pensiunan karo wong nyambut gawe kok gajine podo, aku saya gitu. Tapi saya tetap optimis.
ini tetap akan menjadi berkat bagi saya. Tinggal ketekunan dan ketekunan, membangun kepercayaan. Ya, di tempat kerja bagaimana kita bisa menjadi partner, teman itu yang nyaman. Itu kunci. Bisa dipercaya dan menjadi partner yang nyaman. Akhirnya kan inilah membangun relasi untuk bisa orang lain percaya ke kita, orang lain nyaman dengan kita. Demikian itu yang saya menjadi prinsip saya selama ini. Jadi masalah itu ada dan terus ada. Di stres ya stres, Mas. Tapi ketika kembali, ambillah yang baik dari yang tidak baik tadi, maka saya berusaha untuk itu. Dan ketika di awal itu saya mencari jalan Tuhan, maka kemudian di perjalanan waktu saya itu tahu habis nikah itu kan disuruh jadi ketua remaja. Ketua remaja pendatang itu aneh lah. Saya ingat dulu saya minta gitu, ya udahlah tak jalani sebisa-bisa saya. Bahkan kalau kadang ketemu sesama remaja GKB saya nggak kenal gitu, ketua remaja anggotanya nggak kenal, ya sebenarnya lah mapan laku nanti berjalan waktu tak kenal. Sampai ketika diminta kamu jadi jawatan, iki opo neh gitu, jadi diaken. Saya ingat lagi dulu itu saya minta Tuhan tunjukkan jalan. Sekarang disuruh ini, ya mungkin jalan Tuhan ya. Ya tak amini aja, jalani aja. Suruh priester, ya saya jalani saja. Tetapi ketika saya disuruh mau diminta gitu-gitu itu, saya nggak sadar kok ada perubahan dalam diri saya. Biasanya saya ke gereja, ini buka rahasia ya. Saya itu kalau pakai sepatu, kaki ini kan seperti terasa bengkak. Sepatu kulit itu mesti belakangnya tak injak. Nggak pernah itu tak masuk ke semua. Dan saya nggak pernah pakai kaos kaki. Karena kaki saya sering koyok bengkak itu. Dilalah itu saya mau disuruh jadi priester. Itu saya dandan gue kaos kaki. Ada dari anggota gendeng, tumben ini kok lain gitu. Nggak tahu ya suruh jadi priester. Oh gitu ya tandanya, saya nggak sadar. Terus ketika suruh jadi evangelis di Kayen itu saya hampir pulang waktu itu. Saya nggak diinfo juga kalau mau jadi suruh evangelis, karena waktu mau selesai kebaktian jawatan itu perut saya sakit sekali, sakit. Tapi dalam hati, paling sebentar. Tak tunggu, tak tahan itu. Ternyata waktu itu dipanggil suruh maju jadi evangelis. Nah, saya waktu itu pulang bener nggak jadi. Tapi saya dalam itu kok aku mau ngapet ya. Ya saya maju aja. Saya nggak tahu mau jadi besok itu gimana. Saya nggak ada gambaran. Apalagi jabatannya disuruh di Kayen. Duh, ya, suatu lingkungan yang baru ya ngalir aja. Saya mesti ingat dulu saya minta jalan Tuhan, sekarang Tuhan bawa ke sini, mestinya saya ikut ya. Karena Tuhan ketika saya meminta, lah kok dinai jalan, orang dicari jalan Tuhan, itu kan kadang-kadang nggak sesuai dengan keinginan kita, tapi itu keinginan Tuhan. Seperti siapa itu yang Nabi Yunus disuruh ke sana nggak mau, boleh neng perut ikan. Wah, ini perut ikan ngerekoso ini jeruk gelap dan nggak bisa keluar. Mungkin saya juga berpikir gitu. Mungkin saya menolak ya nasibnya Nabi Yunus, saya nggak bisa apa-apa kalau dalam perut ikan ini nggak bisa apa-apa ya, juga nggak bisa apa-apa. Akhirnya ini yang kadang-kadang menguatkan saya meminta. Sekarang Tuhan beri, saya menolak. Berarti Tuhan tidak akan beri yang selanjutnya. Nah, ini yang ada di dalam diri saya. Mungkin juga teman-teman itu kadang-kadang ketika punya keinginan Tuhan beri, tetapi ketika masanya diberi
Lah kok ngene? Itu adik saya dulu pernah itu gitu. Dia pengen kerja. Minta ke Tuhan siang dan malam jangan berhenti. Batin terus aku. Panggil kerja. Ngomong ke saya. Aku dipanggil neng di Semarang. Dadi apa? Debt kolektor. Rekoso jare. Kamu minta kerja tak? Iya. Dulu kamu minta kemana-kemana enggak tak? Sekarang beri. Ambil. Kamu ketika minta ke Tuhan jangan diingkari, karena kamu nggak akan pernah diberi yang lebih. Ambil lah begitu. Mangkat, rasa dipikir sesuk kepiye ini jadi jembatan aja ya, batu loncatan. Itu yang harus kamu lakukan. Nek kamu menghindari ini, besok kamu akan kesulitan lagi. Berangkat, ambil. Itu konsekuen dengan permintaan. Berangkat ya. Ya, siapa tahu ini besok menjadi jembatan untuk hal yang lain. Nah, ini kadang-kadang kita seperti itu, ngerekoso lah itu. Akhirnya di dalam kondisi yang seperti itu, maka marilah ketika kita meminta Tuhan tunjukkan. Lain kalau Anda minta dengan sesuatu yang khusus, secara khusus, itu mungkin Anda bisa bergumul, Tuhan kok ini ya. Tetapi ketika Anda hanya minta diberi, terimalah. Beri, Mas Yos tak kasih. Mungkin di awal aku dikasih oleh-oleh ya, ketika saya pergi, Mas Yos ndak ngarani oleh-oleh apa, tak kasih. Lu kok ngene lah, menyakitkan yang memberi Pak itu. Nah, seperti itu Mas ya. Itu yang sedikit cerita dari saya. Bagaimana di dalam kerasulan itu, kalau kita ingin memahami di dalam kerasulan, sharing ke orang lain itu perlu, sangat perlu. Itu menguatkan, karena mereka memiliki sesuatu yang tidak pernah kita alami. Itu ya, mungkin dengan media seperti ini itu bisa juga menguatkan nanti yang lain bicara bagaimana pengalaman. Saya yakin teman-teman semua itu punya pengalaman, cuma ketika itu terjadi di dalam hidup kita nggak pernah memperhatikan. Ini juga bagaimana kita mendengar suara Tuhan. Kadang kita nggak memperhatikan bahwa ini campur tangan Tuhan. Sebagaimana di dalam firman tadi, Simon, iblis menampi kamu, aku berdoa untuk kamu. Simon minta Tuhan untuk berdoa untuk Simon? Enggak. Tapi Tuhan campur tangan. Nah, ini kadang-kadang kita nggak mampu memahami ketika Tuhan campur tangan. Jadi, mari bagaimana untuk bisa mendengar Tuhan hadir di dalam kehidupan kita ini, sharing satu sama lain. Ketika kita istilah bunek, teman-teman yang lain ini menjadi penghibur tanpa kita sadari, yaitu campur tangan Tuhan. Oh, saya punya teman yang bisa diajak keluar dari pikiran saya yang terbelenggu ini. Itu gitu. Belajarlah dari hal yang kecil. Jangan kemudian yang namanya campur tangan Tuhan itu seperti mukjizat yang Tuhan lakukan. Oh, seperti ditulis Alkitab, nah, sakit jadi sembuh. Itu enggak begitu juga bagaimana kita mengenal Tuhan, Mas. Nah, mungkin ada kasus seperti ini, Dik. Jika seorang remaja sudah mendapatkan atau sudah belajar menerima suara Tuhan tadi, mendapatkan dukungan dari temannya dan sebagainya, tetapi dia masih merasakan peperangan secara rohani, secara batin. Nah, bagaimana sikap seharusnya seorang kaum muda dapat mengatasi hal itu? Masih terasa kurang mantap seperti itu, Dik. Contohnya apa itu? Misalkan, ya kembali lagi, sudah diberi tetapi masih ingin mencari lebih. Wah, aku kurang mantap gawane kok sing ngene terus. Coba seperti ada kesempatan lain. Misalkan seperti itu. Boleh. Kalau sudah diberi, saya katakan di muka itu bukan harga mati. Ketika kamu diberi, ambillah. Mungkin ini menjadi batu loncatan bagi yang lain.
orang ketika bekerja butuh pengalaman. Ya. Orang untuk kuat butuh belajar dan bahkan sakit, bahkan jatuh. Ketika jatuh, ketika kita terperosok, terus kemudian sebagai seorang kerasulan, ini di kerasulan saya ternyata hidup saya menderita. Kita tidak pernah menemukan itu campur tangan Tuhan di dalam hidup kita. Tetapi ketika kita meskipun jatuh, meskipun saya harus mendapatkan ini, makan yang apa adanya ini, tetapi kita bersyukur, akhirnya kita juga mampu mengenali Tuhan di dalam hidup kita. Ketika kita mampu mengenali Tuhan, saya bersyukur bahwa saya ternyata masih diberi hidup. Ya kembali seperti saya katakan, ternyata yang ngalami seperti saya itu lebih buruk banyak. Ini sekarang saya diberi ini, terima kasih. Pertama terima kasih dulu. Kemudian kita juga ingin bergumul, Tuhan tolong bagaimana saya menjadi besar di dalam pekerjaanmu dan di dalam untuk kami semakin mengenali Engkau. Bergumullah di situ terus. Semakin engkau mengenali Tuhan, maka engkau akan semakin mensyukuri. Yang jadi masalah itu bukan saya berhasil ketika saya mampu meraih yang besar. Saya ingat satu pepatah atau kata-kata yang dikatakan oleh Sister Teresa. Jangan kau melihat pekerjaan yang besar yang bisa kamu lakukan, tetapi lakukanlah sesuatu yang kecil dengan kasih yang besar. Nah, kata-kata ini kan menguatkan bagaimana yang kecil itu memiliki kasih yang besar, dan ketika itu ada kasih yang besar, ini akan menjadi benar-benar besar dan diberkati. Mas Yos di dalam pekerjaan kecil tapi Mas Yos mampu memberi kasih yang besar kepada sesama saudara dan kepada Tuhan, itu Mas Yos kemudian akan mengalami sesuatu yang besar. Pertama-tama yang pasti ada makna rasa bersyukur dan berterima kasih. Sesungguhnya kunci pertamanya orang sukses itu ketika ia mampu bersyukur. Karena ketika dia tidak mampu bersyukur, buat saya, maka dia tidak pernah akan merasa sukses. Kurang dan kurang. Tapi ketika kita mampu menyatakan rasa syukur, maka kita akan mengalami sebuah keberhasilan. Dan di dalam keberhasilan itu memang kadarnya, ukurannya beda-beda. Saat ini seperti ini kita bersyukur. Bagi saya sudah mengawali yang kecil dalam kasih yang besar untuk bisa lebih besar lagi. Kepada siapa yang setia pada perkara kecil, dia akan diberi perkara yang besar. Ini maksudnya. Jadi begitu. Memang kalau kita bisa menjadi besar, tidak mungkin. Seorang anak bayi nggak bisa langsung berlari, nggak bisa langsung saya kasih makan nasi atau roti. Nah, jadi hal-hal kecil seperti ini coba kita pahami. Semua tidak bisa seperti yang kita mau. Jadi ketika kita memahami yang demikian, seorang bayi untuk berproses untuk bisa jalan, untuk bisa berpikir dengan baik, untuk bisa mandiri, maka di sana kita akan bersyukur untuk bisa menjadi besar. Itu aja. Nah, untuk Ede sendiri, mengapa dulu ketika saat Ede mengalami pergumulan, Ede mau menerima dan juga mau belajar tentang pengajaran para rasul dalam kerajaan baru? Tadi kan saya katakan ini, Mas ya. Saya akan minta, tunjukkan jalanmu. Ketika saya sampai hari ini berhenti di dalam gereja Tuhan ini, pertanyaannya ada apa? Mengapa saya dibawa ke gereja ini?
dulu saya minta tunjukkan jalanmu, adakah kebenaran di dalam gereja Tuhan ini. Nah, sampai di dalam perhentian di dalam gereja Tuhan ini kan saya harus bergumul apa yang ada di dalam gereja Kerasulan Baru. Kalau kita pengen tahu tetapi kita tidak mau menerima pengajarannya, kita tidak pernah dapat. Maka seperti saya katakan, ketika saya minta ini kamu diberi, ya saya menerima, mencoba terus menerima dan menerima. Kalau tidak, kita tidak pernah mampu untuk menjadi seorang kerasulan yang baik. Jadi apa yang diberikan saat ini saya terima. Saya pernah sering cerita, saya sakit yang cukup lama. Operasinya itu 35 hari saya baru pulang. Tetapi pasca operasi saya infeksi 6 bulan. Cukup menderita itu. Kembali saya juga harus berproses, saya harus belajar dari yang tidak baik ini untuk melihat apa yang baik. Saya di situ harus sabar. Saya di situ juga harus belajar diam. Saya juga ingin belajar bagaimana melihat rencana Tuhan. Saya yakin dalam kondisi seperti ini Tuhan punya rencana. Di akhir ketika saya sembuh, kemudian ketika saya sudah kerasulan juga, apa yang saya alami ini ternyata mampu menjadi tenaga untuk menguatkan bagi orang lain. Sering kalau orang sakit, yang sering itu kalau mau operasi itu, saat teman kerja itu ada 2 orang. Besok operasi, ya puasa. Masuk kamar operasi, tensinya tinggi, keluar lagi, nggak jadi. Terus lagi, hari kedua, udah siap, masuk kamar operasi, tensinya tinggi lagi, keluar lagi, pulang. Saya temui, saya tanya ngomong lagi, saya tahu masalah sampean. Nopo, sampean pergi mati nek dioperasi. Nggih. Memang benar orang yang mau operasi itu takut, besok urip ora ya. Perut saya yang tilas operasi tak buka. Nih, saya dulu operasi. Nek operasi bayan sampean konten niku mungkin saya ya nggak hidup saat ini. Saya hidup pripun. Udah operasi loh. Nate mulai niku luwih parah. Nek saniki teknologine luwih maju. Nek tak kasih gambaran yang seperti saya mesti takut lagi loh. Teknologi saniki luwih maju. Sekian hari pulang. Pripun? Wedi ora? Kula mati napa urip? Kayak gitu. Nggih, matur nuwun penguatane. Masuk kamar operasi setelah keluar ribon. Tasnya gesang ya, keguyan ya. Nah, itu ternyata dari yang tidak baik yang saya alami yang waduh susah bener itu. 6 bulan infeksi, kalau sore itu dikorek luka itu sakit. Saya pernah dikorek itu saya suruh gigit apa itu? Kapas. Kain. Oh, kain. Kain ini dilipat nih. Dilimpar sama temennya istri saya, nyok gopo iki dicokot. Waduh lara ini ya tetap dibius itu tetap sakit. Saya setelah selesai dikorek luka itu suruh bangun itu semaput tirer gitu karena nahan sakit dan oksigenasi karena nahan sakit kan berkurang gitu. Ya itu pengalaman yang buat saya nggak enak, tetapi ternyata ada yang baik, bisa memotivasi orang lain dengan apa yang saya alami ini. Nah, ini yang ingin saya katakan, teman-teman, saudara kasih semua, saya yakin saudara kasih semua yang ngalami yang nggak enak itu, tetapi mari kita tetap bergumul, terus kita jalani jane rencana Tuhan itu apa toh. Nek kita mikir kok terlongso, kok ngenes, kok nyiksa, ya akhirnya sakit betul, nggak nyaman betul. Tetapi kalau kita pikirnya Tuhan sedang rencana apa dalam diri saya, mikirnya kan lain.
mempersekutukan kita dengan Tuhan. Tuhan, rencanamu apa loh? Jadi nggak mikir sakit, nggak pikir ngenes lagi, nggak mikir putus asa lagi. Ini yang menguatkan Mas Yas. Lalu bagaimana pergumulan seorang Ede Toto ketika pertama kali diminta menjadi seorang jawatan? Padahal pada awalnya kan Ede Toto bukan merupakan bagian asli dari Kerasulan Baru itu sendiri. Ya, jadi saya di awal sebenarnya sudah nyinggung. Karena saya minta tunjukkan jalanmu, saya dikongkon, aku nolak. Ini mungkin jalan Tuhan ya. Ya saya ikut aja. Suruh ketua remaja, ya ketua remaja kita era ditunjuk biasanya nek ditunjuk ya saya manut aja. Suruh jadi diakon, mulutnya itu mau mengatakan tidak ya ora iso ya. Saya ingat saya itu minta jalan Tuhan, nek sekarang suruh ini mungkin jalan Tuhan. Kadang saya berpikir dengan cara seperti ini mungkin saya dipaksa kon dadi wong apik. Karena nek antara jabatan dan bukan jabatan itu kan beban moralnya lain kan. Nah, anggota itu melakukan yang buruk, ora ana beban moral yang tambahan. Nek jabatan koyo ngono lah itu beban moralnya nggak ringan. Apalagi di lingkup Jogja. Wih, jawatan orang gereja kayen. Aku semakin dibetengi, dipepet sing apa ya? Yang marahi hidup saya nggak baik itu diperanat. Saya belajarnya gitu aja. Jadi nek dikasih tugas ya tak jalani. Oh mungkin ini jalan Tuhan untuk memproses saya menjadi sebuah pribadi yang Tuhan kehendaki. Ya nggak nyaman juga sih, pikirannya cabang-cabang, tetapi ya tak jalani terus dan mengalir tanpa saya memikirkan bebannya, sepenting jalani aja lah, hidup itu mengalir saja. Ini menjadi prinsip hidup saya. Saya dulu itu sering berpikir gini, belajar dari alam ya. Memang beban itu ada, tapi satu ketika saya main di sungai, saya mandi kan di sungai, saya ingat ya. Kalau kita lempar batu ke bendungan itu kan airnya tenang, pluk. Memang terguncang sesaat, tapi setelah itu tenang. Hidup kita itu akan seperti itu sebenarnya. Terus bagaimana agar hidup kita itu bermakna ke orang lain juga? Air itu ditempatkan di mana saja bisa. Jangan taruh di tempat yang nggak mungkin masuk, dia bisa masuk. Itu filosofi yang menginspirasi saya, dan saya berusaha belajar seperti itu. Memang nggak mudah untuk bisa masuk di dalam situasi apapun itu nggak mudah. Tapi itu menjadi filosofi hidup saya juga. Bagaimana bisa seperti itu? Di dalam ruang-ruang ketika orang nggak bisa masuk, saya juga bisa masuk. Dikasih tanggung jawab ketika kita merasa waduh. Keluarga juga bilang, wah, ojo, waduh. Saya berusaha untuk mengalir saja. Saya mengajak juga, ya bagaimana ini bersyukur. Yang kita pikir itu kan bukan saya saat ini. Tapi biarlah apa yang saya lakukan ini, yakin prinsip saya akan memberkati keluarga yang lain, terutama anak-anak. Nah, ini saya kasih tips ke Mas Jas ya. Wah, siap, terima kasih. Jadi kalau kita melakukan sesuatu jangan pikir instan sekarang, tapi ini sesuatu yang akan menjadi berkat bagi kehidupan jenengan di masa depan. Memang saat ini mungkin saya ngerekoso lah, ada peluang nggak saya ambil karena saya ingat saya masa depan anak-anak saya, untuk mereka pun juga menjadi baik. Saya pengen anak saya baik, tetapi saya tidak berusaha untuk menjadi baik, ya tidak ada jalur itu. Nah, mungkin itu saya istilah lengotak adik gadok nek wong Jawa ya. Iki nek ngene ya kudune ada imbangan, keseimbangan satu sama lain. Itu Mas Yas, ketika saya dikasih tanggung jawab, ya saya ngalir aja.
Saya berusaha bagaimana soal filosofi air di ruang-ruang yang nggak mungkin, bagaimana itu bisa mungkin. Setiap ada air maka ada kehidupan. Di tempat delik ada kehidupan itu. Coba dicek, mesti ada mikroba, ada kehidupan yang nggak pernah kita mampu lihat. Ketika kita mengamini, akan benar-benar memberi kehidupan kepada kita. Akhirnya kan ditunjukkan, saya kembian kerkoso iki jebule saya rencana Tuhan seperti ini. Itu Mas. Baik, Ede, terima kasih. Tidak terasa diskusi kita cukup panjang. Oke, ya, makasih. Tetapi sebelum kita akhiri, ada sebuah pertanyaan terakhir mengenai kesimpulan diskusi kita pada saat ini adalah mengenai kehidupan yang penuh arti. Bagi seorang Ede sendiri, apa itu kehidupan yang penuh arti? Kalau saya, kehidupan yang penuh arti itu sebenarnya itu tergantung kita. Kita itu mau berarti atau tidak bagi diri kita dan bagi orang lain. Ketika kita berpikir bagaimana memiliki arti, ya kalau kita memiliki arti yang tergantung kita, bukan tergantung orang lain. Saya ingin baik, tapi jenengan yang nyuruh kowe iki kudune ra ngene ning perilaku saya itu tidak seperti yang Anda kehendaki, ya akhirnya kan tidak memberi arti buat orang lain. Lah iya sih ngomong tak, misalnya itu lah, atau dene iki ngomong tak. Ini. Jadi semua berpulang kepada kita. Menjadi anggota yang baik. Menjadi remaja yang baik. Menjadi orang tua yang baik, menjadi anak yang baik, menjadi jabatan berusaha menjadi jabatan yang baik. Karena di dalam yang saya sebut itu punya tanggung jawab masing-masing, Mas. Sebagai anak tanggung jawabnya apa? Ada. Sebagai orang tua tanggung jawabnya ada. Sebagai anggota ada. Di gereja itu walaupun ya anggota itu juga punya tanggung jawab. Misal kecil ya. Di gereja, tanggung jawab anggota apa? Menjaga ketertiban waktu kebaktian. Ketertiban itu tidak bisa diserahkan ke jabatan, semata-mata ke jabatan, tapi diri kita. Bagaimana kita, Tuhan akan mengatakan saya baik kalau saya tidak mampu membangun yang baik tadi. Itu semua tergantung kita. Jadi untuk kita akhirnya sampai pada agar hidup itu memiliki arti, mari kita mulai dari dalam kita, di dalam posisi kita masing-masing. Libatkan Tuhan di dalam setiap langkah yang ada di dalam hidup kita. Ambil yang baik dari yang tidak baik tersebut. Semua Tuhan itu memiliki rencana dalam hidup kita yang saat ini ketika kita memohon mungkin kita belum mengerti, ini bukan jawaban, tapi suatu ketika kita juga akan mampu mengatakan, dulu Tuhan memproses saya seperti ini, dulu saya disuruh bersusah payah, ternyata sekarang saya dikasih yang lebih susah lagi. Kalau dulu yang susah itu nggak mampu saya lewati, saya hanya lari, mendem, minum narkoba seperti saya katakan saya bersyukur nggak seperti itu. Bagaimana saya menguatkan orang lain lah, kowe dhewe ketika mengalami kasus ngono pelarianmu ngombe ya saiki arep nguatke gitu, misal begitu. Jadi itu ketika kita ingin berarti melibatkan Tuhan di dalam hidup kita, di dalam setiap apa yang boleh saya katakan itu sulit, belajar mengambil yang baik dari yang tidak baik, terus berpulang semuanya itu tergantung kita di dalam tugas tanggung jawab masing-masing. Nah, di sana akhirnya hidup yang penuh makna, penuh arti itu akan benar-benar mampu kita rasakan, kita alami. Wah, saya berarti, saya berharga. Berharga atau tidak kembali ada di dalam diri kita. Orang katakan, lah diri kamu sendiri nggak mampu menghargai dirimu kok orang lain suruh menghargai. Berpulang ke kita juga kan Mas Yas. Demikian yang bisa saya sampaikan sebagai
di pernyataan akhir. Dan untuk teman-teman semuanya, jangan lupa tetap nantikan kelanjutan dari podcast ini karena ini merupakan bagian pertama dan selanjutnya kami akan lebih dalam lagi berbicara tentang Gereja Kerasulan Baru. Jangan lupa untuk subscribe channel kami dan nanti bisa follow IG saya dan juga ID Totok. Nanti mohon izin dapat dicantumkan agar nanti mungkin ada anggota sidang jemaat yang ingin bertanya langsung pada ID Totok dapat menghubungi ID Totok. Akhir kata, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa dan Tuhan memberkati. Sayonara. Sayonara.